Masih semangat kan sore-sore begini? Oke. Lagi ya, masih ada kuliah lagi setelah saya. Setelah kuliah dari saya ini. Tidak ada, Bu. Ini terakhir. Ya, terakhir ya. Habiskan ininya, energinya, jangan apa namanya, jangan disia-siakan. Tetap harus semangat ya. Oke. Hari ini kita pertemuan kelima membahas tentang peluang distribusi kontinu dan peluang distribusi bersama. Nah, bentar. Jadi pokok bahasannya yang akan kita bahas adalah mean of random variable. Jadi ya kan kalau kemarin kita rataan dari sebuah ada data gitu ya, B1, 2 diskrit ya. Sekarang kita ke variabel acak. Jadi nanti bisa sebuah fungsi. Kalau misalkan random acaknya dalam bentuk kontinu kan ada sigmanya gitu kan ya. Kalau misalkan dia kontinu berarti menggunakan batas integral gitu. Kemudian kita menggunakan varians dan kovarian dari random variabelnya gitu. Oke. Nah, ini suatu konsep yang penting dalam teori peluang dan statistika itu adalah adanya ekspektasi matematik atau harapan matematik ya. Kalau mungkin di SMA dulu namanya frekuensi harapan gitu. Nah, kalau di sini karena variabelnya acak, kita gunakan istilah nilai harapan atau harapan dari sebuah matematika. Harapan namanya ekspektasi ya di sini. Nah, sebagai contoh, misalkan 2 logam dilempar secara bersamaan. Ada 2 logam. Ada 2 logam. Dilempar secara bersamaan sebanyak 16 kali. Oke, berarti N-nya nanti sebanyak 16 ya. Nah, dulu kan kalau di SMA atau SMP mungkin pernah belajar, kalau nilai harapan itu adalah berapa peluangnya dikali total pelemparannya kan, atau total dia dilemparkan secara bersamaan gitu. Nah, sebenarnya ini mirip-mirip, cuma nanti bedanya dia penjumlahan dari semua nilai harapan gitu ya. Nah, di sini apa variabel acaknya? X menyatakan banyaknya sisi angka yang muncul pada setiap pelemparan, oke? Nah, X adalah variabel acaknya. Dapat bernilai 0, 1, atau 2. Kan kalau 2 buah logam dilemparkan kan bisa saja angka dengan angka gambar, atau gambar dengan gambar. Kalau misalkan di sini pelemparan pertama itu adalah angka dengan gambar misalkan, berarti nilai X-nya adalah 1 ya, gitu. Oke. Kemudian apa? Misalkan pada eksperimen tersebut dicatat berapa kali muncul 0, 1, atau 2 sisi angka pada tiap pelemparan. Dan diperoleh apa sih dia? Kalau misalkan 0 kali, dia 4 kali. Maaf. Kalau munculnya 0, 0 itu berarti apa? Gambar-gambar. Dia 4 kali. Ternyata ketika dilempar itu 4 kali. 7 kali itu yang nilainya 1. 1 itu apa? Berarti gambar 1, angka 1. Ya kan? Kemudian yang nilainya 2, 2 itu alias angka dengan angka. Dia sebanyak 5 kali munculnya. Ya. Nah, sehingga berapa? Rata-rata banyaknya sisi angka yang muncul. Ya. Nah, kita bisa buat dulu X dari variabel acak sampelnya ya. Nah, dia bisa bernilai 0, 1, dan 2 gitu kan. Oke, ini bernilai 0 ketika apa? Ketika dia gambar dengan gambar ya, gitu. Bernilai 1 ketika apa? Angka dengan gambar. Kemudian bernilai 2 ketika apa? Angka dengan angka, ya kan? Oke, kemudian berapa rata-rata banyaknya sisi angka yang muncul? Oke, nah saya sebentar di sini ya, saya tadi belum menuliskan bahwa rata-rata itu kalau kita masukkan ke dalam nilai harapan sama saja dengan ekspektasi harapan dari sebuah variabel acak X ya, atau disebut juga mu gitu ya. Oke, kemudian di sini tadi bahwa pelemparannya 4 kali. Berarti peluangnya berapa di sini? Kalau misalkan kita masukkan fx-nya. Fx-nya itu adalah fx-nya ya. Fx-nya itu berarti F0-nya itu 4/16 ya peluangnya. Peluang munculnya kan tadi 4, totalnya ada 16. Kemudian kalau ini
X1-nya adalah berapa? 7 per berapa? Per 16. Oke. Kalau ini berapa F2-nya? 5/16. 5 per 16. Oke, terima kasih Raffi. Oke, tadi total keseluruhan ada berapa sih N sampelnya? Itu ada 16 kan gitu. Nah, kemudian apa nih? Berapa rata-rata banyaknya sisi angka? Sisi angka yang muncul pada setiap pelemparan kedua koin. Ingat, ditanya hanya sisi angka. Oke, kalau ditanya rataan, berarti apa rataannya? Itu sama dengan X dikali sigma dari X kali Fx. Oke, nah kita masukkan X-nya berapa sih? Yang pertama 0 kan? Peluangnya adalah 4/16. Kemudian yang di sini berapa? 1 kan X-nya ya? Ini 1 dikali 7/16 ditambah 2 dikali 5/16. Oke, berarti di sini 7 ditambah 10, 17 ya. 17/16. Nah, berarti harapan supaya dia itu muncul sisi angka ya, itu adalah 1, berapa? 1, sekian lah ya. Ya. Oke, berarti harapannya yang diharapkan muncul segini. Ya, kalau dulu kan misalkan peluang terjadinya angka saja berarti kan setengah ya. Kalau koinnya 1 berarti setengah dikali berapa kali pelemparan gitu kan. Nah, kalau ini adalah gabungannya. Itu dari variabel acak. Oke. Kemudian kita ingin menghitung berapa rataan banyaknya sisi angka dari pelemparan 2 uang logam. Dari 2 uang logam yang dapat diharapkan muncul dalam jangka panjang. Nah, ini yang dinamakan nilai ekspektasi atau nilai harapan. Ya, jadi sekitar 1 gitu. Kemungkinan dia akan muncul angka di dalam 2 logam itu. Oke, notasinya apa? Notasinya adalah EX, artinya nilai harapan atau ekspektasi matematik ya. Kemudian ini notasinya. Sebagai kasus khusus ya, bila peluang tiap nilai XI adalah sama, yaitu 1/n, misalnya sama semuanya ya, ya udah kita kalikan dia dengan dibagi X-nya berapa, total X-nya berapa dibagi jumlah kali pelemparannya kan, gitu. Oke. Kemudian yang disebut rataan. Jadi EX ini disebutnya rataan, bisa rata-rata, rata, atau min aritmetika. Dan dapat juga dilambangkan dengan mu. Jadi ini boleh juga sama dengan mu ya, gitu. Kenapa? Karena di sini nilai harapan dari X itu adalah variabel acak, seringkali disebut rataan dan dilambangkan dengan mu X ya. Gitu. Jadi ini boleh dianggap sebagai mu X, rataan dari variabel acak. Ya. Oke, definisi yang pertama, misalkan X itu adalah variabel acak ya dengan distribusi peluangnya. Kita memiliki banyak peluang distribusi. Nah, nilai harapan atau rataan dari sebuah variabel acak jika dia diskrit adalah ini. Ya, EX sama dengan mu X, di mana mu X itu sama dengan sigma dari X, X-nya mulai dari 1 sampai tertentu ya, misalkan 5 ya berarti ada X1, X2, X3 sampai X5 gitu. Kemudian dikalikan dengan Fx. Oke? Ini untuk diskrit. Kalau untuk continue, ingat kalau continue sigma kita ganti dengan integral dari min ta hingga sampai ta hingga X Fx. Oke. Untuk continue. Oke. Pertama, kita latihan dulu ya. Ada 3 uang logam dilempar secara bersamaan. Pemain mendapatkan uang Rp5 bila muncul semua sisi angka. Oke. Kalau misalkan angka, berarti dia dapat Rp5. Atau semua gambar. Boleh, atau semua gambar ya, muncul semua sisi. Berarti kalau semua angka, ini semua gambar, dia juga dapat Rp5. Dan membayar Rp3 bila muncul sisi angka 1 atau 2. Jadi selain kembaran dia ya, boleh misalkan angka dengan gambar, gambar dengan angka, dia itu sisanya adalah Rp3. Oke.
berapa harapan kemenangannya gitu ya. Oke, berarti kita tulis dulu kan ya sampel dari variabel acaknya. Berarti sampelnya ada apa saja? Ada yang bisa membantu saya di sini? Ada 3 buah, 3 logam. Ada 2 sisi, berarti kemungkinan ada berapa ruang sampel di sini? 8. Iya, 8. Oke, ada apa saja ruang sampel dari 3 uang logam yang dilemparkan secara bersamaan? Ada angka-angka. Ya, lagi. Kemudian angka-angka gambar. Angka gambar. Terus? Kemudian angka gambar angka. Oke. Kemudian gambar angka-angka. Gambar angka-angka. Terus? Gambar-gambar. Gambar angka gambar. Berapa? 1, 2. Gambar-gambar angka. Gambar angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa yang belum? Pasti yang terakhir GGG. Satu lagi apa? Hah? Apa? Angka gambar-gambar. Angka gambar. Yang terakhir gambar. Oke, di sini ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kemudian apa? Berapa harapan kemenangannya? Berarti kita masukkan apa harapan itu ekspektasi dari variabel acak X, ya kan? Gitu. Oke, kemudian apa lagi nih? Tadi kalau misalkan semua gambar atau semua angka dia berapa? 5 rupiah, ya kan? Oke, tadi apa sih? X itu 3 uang logam dilempar secara bersamaan. Pemain mendapat uang 5 rupiah bila muncul gambar semua sisi. Oke, bila misal ini ya, angka munculnya 1 kali kan ya X-nya. Katakanlah ini kan ya tadi X itu adalah sigma dari X fx. Oke. Nah, yang pertama misalkan ini, kalau misalkan dia itu angka semua kan munculnya berapa kali? 1 kali kan ya? Kali. Oke. Per 8 kan ya? Nah, nilainya berapa? 5 rupiah kan ya X ini ya? X-nya. Nilai dari si harganya ini gitu. Kemudian apalagi yang gampang? Gambar. Berarti 5 kali peluangnya 1/8. Sisanya berapa? Kalau misalkan dia bukan gambar, bukan angka semuanya. 6. Hah? 3 dikali 6/8. Ya, dikurang ya. Kenapa? Karena dia harus membayar kalau dia selain ini. Kalau dia itu semuanya sama, dia mendapatkan 5 rupiah. Kalau misalkan dia itu beda, berarti dia membayar. Membayar itu berarti kan uangnya keluar ya. Berarti minus 3 dikali ada berapa tadi? 6/8. Oke, ini sisanya berapa? Ini per 8 ya. 5 tambah 5 dikurang 18. Berarti min 8 ya. Berarti berapa? Min 1 gitu. Harapan kemenangannya hanya minus 1. Berarti dia tidak menang ya, kalah ya. Di sini gitu. Oke. Karena tadi terlalu banyak dia harus membayar denda daripada dia meskipun mendapat uangnya 5 rupiah, tapi kan yang 5 rupiah hanya 2 kan ya peluangnya dari 8 itu gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Oke. Lanjut. Nah, latihan 2. Ada yang mau membacakan dulu latihan nomor 2? Siapa? Saya, Bu. Ya, silakan. Latihan 2. Dalam sebuah permainan dengan dadu, seorang pemain mendapat hadiah 20. Jika muncul angka 2, Rp 40 jika muncul angka 4, membayar Rp 30 jika muncul angka 6. Sementara pemain itu tidak menang atau kalah jika keluar angka yang lain. Berapa harapan kemenangannya? Oke. Jadi sama ya, berarti kita berekspektasi berapa kemenangannya. Berarti ekspektasi dari variabel acak X itu akan sama dengan, kayak ini continue atau acak variabel ini, maaf, continue atau discrete? Discrete. Ya, discrete. Berarti kalau discrete kita gunakan, ini saya E ya, maaf, ini E, sigma dari
X, Fx. Di sini batasnya X dari minimal sampai maksimalnya berapa. Oke, tadi ruang sampelnya berapa nih? Di mana ruang sampelnya adalah sebuah dadu. Berarti kalau dadu itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya? Oke. Nah, berapa nih jadinya? Dalam sebuah permen dadu, jika muncul Rp20 itu angka 2. Oke. Angka 2 berarti ini ya, 20. X-nya 20, peluangnya berapa munculnya angka 2 itu? 1/6. Iya, betul. 1/6. Kemudian, apalagi Rp40 jika muncul angka 4. Berarti 40. Berapa peluang munculnya angka 4 dari 6 ini? 1/6 juga, Bu. Ya, 1/6. Kemudian apalagi membayar? Membayar itu berarti minus berapa? 30 Ya, kali 30. 1/6. Iya, dikali 1/6 ya. Oke, berarti ini kalau ini per 6. 20 tambah 40 kurang 30 berapa? 30. Iya, 30. 30 dibagi 6? 5, Bu. 5. Berarti harapan kemenangannya itu nilainya adalah 5 kali gitu. Ya. Oke. Latihan 3, siapa yang mau membacakan ini? Saya, Bu. Oke, silakan. Suatu variabel acak diketahui fungsi distribusi kepadatan probabilitasnya. Jika fx sama dengan 0 untuk x kurang dari 0, 3/8 x², untuk x kurang dari sama dengan 0, x lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2. Dan 0 untuk x sama dengan x untuk x lebih dari 2. Untuk x tentang matematika x. Oke. Tentukan nilai ekspektasi matematika dari variabel acak X ya. Oke. Pemusia siapa? Ada yang bisa membantu saya di sini? Oke. Ada? Bagaimana cara menjawab variabel acak kontinu ini? Ekspektasi X-nya apa? Integral dari 0 sampai 2. Integral? 3/8. Di sini dulu, lengkapnya dulu. Min, sehingga sampai Hingga sampai fx, fx dx. dx. Ya. Kemudian dijabarkan. Dijabarkannya dari mana ke mana dulu nih? Minta 3 sampai Ya. 0. Betul. Terus? Kali 0 dx. Kali 0 dx. Oke, betul. Zaki. Terus apa lagi? Integral dari 0 sampai 2. Oke. Berapa? 3/8 x². Iya. dx. Kemudian ditambah integral dari 2 sampai 3 dx. Iya, 0 dx ya. Berarti suku yang pertama dan ketiga 0 ya hasilnya. Oke, berarti integral dari 3/8 x² berapa? Tiga per 8 kita keluarkan dulu nih. Integral dari x² dx berapa? 1/8 x². 1 ini ya. Per 3 x pangkat 3 ya. Batasnya dari 0 sampai 2. Atau ini coret ya. Jadi 1/8 x pangkat 3. 0 sampai 2. Hasilnya berapa di sini? 1. 3/8. 3/8 x pangkat. Soalnya 2 pangkat 3 Iya. kan 8 ya, berarti 1. Oke. Jadi ekspektasi harapan dari variabel acak X-nya adalah sebesar 1. Oke. Ada yang tanyakan dulu sampai sini? Oke. Lanjut ya. Oke. Definisi yang kedua. Ya. Kalau tadi dia ada satu-satu ya, misalkan berapa ekspektasi dari X, berapa ekspektasi dari variabel acak Y gitu ya. Nah, di sini dimisalkan X ini adalah variabel acak diskrit dengan distribusi peluangnya adalah Fx ya.
pandang sebuah variabel acak baru, misalkan kita punya variabel acak baru nih, yang awalnya X kita ganti jadi GX, ya. Misalkan. Yang bergantung pada X. Jadi misal nih, for example, dia X-nya adalah 2X kuadrat, misal, karena dia bergantung terhadap X. Nilai harapan peubah dari GX itu adalah ini, ya, EGX atau mu G dari X, mu dari GX sama dengan sigma X, ya kan, dari GX FX. Kalau tadi kan ini X FX kan ya, X-nya kita ganti dengan GX. Kalau variabelnya itu acak diskrit. Kalau continue tinggal kita ganti yang ini, min GX FX ya. Oke. Definisi ketiga, bila X dan Y merupakan variabel acak dengan distribusi peluang gabungan Fx, Y, maka nilai harapan peubah acak Gx, Y adalah, ya, ini tinggal kalau dua nih, sigmanya ada dua, ini Gx, ini Fx. Kalau misalkan integral, berarti ini ada dua ya, sebenarnya di sini ada ditambahkan dx, dy ya, karena kalau tidak ada dx, dy-nya nanti kurang, berarti kalau di sini terhadap dx. Ya, kalau integral gitu. Oke. Nah, akibatnya apa? Kalau misalkan kita memiliki fungsi ini, kita rangkum ya. Jadi ini gabungan dari x dengan apa? Fungsi fy menjadi x fx x. Kemudian ini kalau integral menjadi satu kali integral saja, minta hingga x fx dx. Dan seterusnya ya. Kalau misalkan ey berarti ini. Kalau misalkan EY di continue, berarti ini ya. Gitu. Di mana Fx, X merupakan apa? Distribusi marginal dari X. Dan Fy, Y merupakan distribusi marginal dari Y. Gitu. Ya. Saya mirip ya dengan tadi kan masih X, Fx. Ini kan ya, Fx dx. Gitu. Ya, kita langsung ke contoh biar lebih paham. Oke, definisi untuk latihan 4. Ada yang mau membacakan di sini? Saya, Bu. Ya, silakan. Misalkan X adalah variabel acak dengan fungsi kepadatan berikut, Fx sama dengan 2 dikali 1 min X untuk X kurang dari 0, X lebih besar dari 0, X kurang dari 1, 0 untuk X lainnya. Hitunglah nilai harapan Gx sama dengan 2X kuadrat ditambah 1. Oke, ini diminta untuk mencari ekspektasi dari Gx ya. Ada yang mau membantu saya di sini? Supaya dituliskan pertama kali apa? Apa? Iya, Gx. Iya, ekspektasi dari Gx. Kok ini hilang? Oke, rumusnya apa kalau ekspektasi Gx? Ini diskrit atau continue? Continue, Bu. Continue, berarti menggunakan integral. Minta hingga sampai hingga apa? Gx kali Fx dx. Gx kali Fx dx. Oke. Kita apakan lagi di sini? Kita Jabarkan, Bu. ya jabarkan. Minta hingga sampai 0. Berapa? Fungsi fx-nya berapa? Minta hingga sampai 0. Fungsi fx-nya 0 ya. Selainnya kan ya. Tapi ini tetap ada gs. Kita tetap saja gx. Ini dx. Kemudian min 0 sampai 1. Fx-nya ada? Ada. Berapa? 21. Iya. Kemudian di sini gx-nya kita langsung tulis 2 x kuadrat ditambah 1 ya. Oke, ini kita sediakan saja dx ditambah 1 sampai hingga fx-nya 0 ya. Kali gx. Nah, suku pertama dan suku ketiga itu nilainya 0. Berarti kita integralkan suku kedua. Oke. Oke, kita jabarkan dulu nih. Ini 2 min, berarti kan sebenarnya dikali gini ya. Tek, tek.
Berarti kan ini 2 min 2x. 2 min 2x dikali 2x kuadrat ditambah 1 dx. Oke, berapa ini? Kalau dikali jadinya 4. Ini kali silang semua. Berarti berapa? 4x kuadrat Kemudian plus 2 plus 2 min 4x kuadrat. ini 4x pangkat 4x pangkat 2. Min 4 min 4x pangkat pangkat 3 min 2x. X. Nah, ini semuanya nggak bisa disederhanakan ya. Berarti ini 0. Oke, kita nanti integralkan dari yang sukunya mempunyai pangkat terbesar. Oke. Berapa di sini sama dengannya? Oke. Integral dari min 4x pangkat 3 berapa? Berapa? Min? Min 4 per 4 atau 1 ya. Berarti x pangkat 4. Ya enggak? Oke. Kemudian ini sudah kita integralkan. Ini sekarang kita berarti 4 per 3 x pangkat 3. Kemudian yang pangkatnya 1 menjadi min x kuadrat. Oke. Ditambah 2x. Batasnya dari 0 sampai 1. Oke. Jadinya berapa ini hasilnya? 4 per 3. Maaf, min dari x pangkat 4. Berapa nilainya? Min 1 ya? 1 ke 1? 1 pangkat genap. Tapi kan minus. Minus dari ini kan? Minusnya di luar, bukan. Beda ya, min 1 yang ini, dan ini tidak boleh, ini tidak sama dengan min 1 yang di kuadrat ya. Nah, kalian kan minusnya di luar, berarti 1 kuadrat dikurang 0 kuadrat gini kan? 4, maaf. Gitu ya. Oke. Kecuali kalau S kuadrat, tapi dia ada minus 1, berarti ya tetap positif gitu. Ya. Oke. Nah, ini tadi min 1 ya. Ini nilainya min 1. Ini tadi nilainya min 1. Ini 4 per 3 ya. 4 per 3. Kemudian berapa? Yang min x kuadratnya? Min 1 ya. Min 1 ditambah 2 ya. Oke. Ini salah nggak? 4 per 3 tetap 4 per 3. Min 1. Sudah? 4 per 3 ya. Ini kan min 1 sama min 1, min 2 ditambah 2. Berarti 4 per 3 ya. Min. Benar ya, ini min x kuadrat. Karena kan minusnya di luar. Oke, berarti ekspektasi harapan dari GX adalah 4 per 3. Oke. Anda tanyakan dulu sampai sini. Oke. Kalau tidak ada tanyakan, saya lanjutkan lagi. Oke. Ini saya beri waktu berapa ya? 10 menit ya untuk mengerjakan ini. Coba dikerjakan untuk latihan 5. Oke.
Oke, ada yang sudah? Untuk latihan nomor 5. Ada? Oke. Ditanya apa ini? Diketahui fungsi kepadatan ruang. Berarti ini kontinu atau diskrit? Variabel acaknya. Apa? Kontinu atau diskrit? Continue, Bu. Kontinu. Berarti rumusnya apa? Kalau mencari harapan dari EGS tadi mengerjakan 10 menit ya tadi. Siapa yang mau ini mencoba? Siapa? Kalau tidak ada nanti saya tunjuk ya. Rahmi, Agustin, ada Rahmi Agustin? Ada. Oke. Ini bagaimana? Yang ditanyakan apa? Nilai harapan dari G GXY sama dengan integral dari minta hingga sampai hingga ya. Integralnya berapa kali di sini? 2 kali, Bu. Oke, 2 kali ya, karena ada X nama Y di sini. Oke, berarti ini minta hingga juga sampai eta hingga. Oke, berarti apa? DX sama FX. Jangan lupa FX DX, DY ya. Gitu. Atau ini mau mengerjakan yang X-nya dulu atau Y-nya dulu? Langsung aja ya. Berarti kalau yang luar dulu, yang paling luar, Y ya. Y-nya batasan dari berapa sampai berapa? Berapa? Y-nya batas dari 0 sampai 1. Kemudian berapa lagi? Yang X-nya? 0 sampai 0 2. sampai 2. Oke, G-nya berapa? Y dibagi dengan X. Fx-nya berapa? X ya, dikali 1 ditambah 3Y kuadrat dibagi 4. Oke, X-nya bisa kita coret. Ini kita integralkan dulu terhadap dx, baru dy. Oke, integral 0 sampai 1, 0 sampai 2. Oke, jadi ininya kalau kita keluarkan apa? Seperempatnya boleh taruh di luar ya, biar enak. Oke, berarti sisa Y dikali 1, Y ya, ditambah berapa? 3 Y kuadrat ya. Pangkat 3Y 3. pangkat 3. Maaf. 3Y pangkat 3. Di sininya dx dy. Oke. Jadi kalau diintegralkan terhadap X hasilnya apa? Integralnya apa? Hasil integral dari fungsi ini terhadap dx. Apa? dx ditambah 3XY pangkat 3. ya 3XY pangkat 3. Oke, terima kasih Zaki. Terus habis itu kita substitusi batasnya dari 0 sampai 2 ya. Ini dy. Oke. Jadi ini berapa ini? Seperempat. Integral dari 0 sampai 1. Ini Y ya. Y-nya tetap ya. X-nya berarti dari 2 kurang 0. Berarti 2 ya. Oke, dikali 2. Oke, kemudian 3. X-nya dari 2 ke 0. Berarti 3 dikali 2 dikali Y kuadrat ya. Gini ya. Di pangkat 3, Bu. Oh iya, sorry. Saya lupa di pangkat 3. Ini dy. Oke, kita sederhanakan. Seperempat integral 0 sampai 1, 2y ditambah 6y pangkat 3 dy. Oke, diintegralkan. Berapa ini hasil integralnya? Itu Y kuadrat. Ya.
6/4 Iya, 6/4 Y pangkat 4. Oke, batasnya dari 0 sampai 1. Oke, ini 1/4 taruh luar dulu. Y kuadrat, batas 1, 0 sampai 1, berarti 1 ya. 6/4, batasnya 1 kurang 0, berarti tetap ya. Oke, ini kita jumlahkan. 1/4 ditambah, berapa ini? 1/4 ditambah 6/16. 10/16 ya. Oke. 16. Nah, oke. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Oke, boleh saya lanjutkan. Oke, ini untuk latihan 6. Bila X dan Y memiliki sebaran kepadatan peluang, jadi peluangnya sudah dalam bentuk angka, berarti ini diskrit ya. Seperti pada tabel berikut. Berapa peluang dari X plus Y? Ini sama saja dengan ekspektasi dari X dan Y ya. Ekspektasi X ditambah Y. Rumusnya apa? Sigma X, sigma Y, ya. Dari apa? X plus Y dikali dengan X, Y. Sesuaikan ya, kalau X berarti apa? X dikali Fx gitu. Oke. Batasnya karena di sini ada X sama Y, otomatis ini juga sigmanya X sama Y kan? Oke. Misal kita mulai dari X yang 1. Berarti X yang 1 itu pasangannya X-nya 1, Y-nya 1 kan ya? Berarti apa ini kita ganti X-nya 1, Y-nya 1, distribusi peluangnya berapa? Kalau X1, Y1? 0. Yang ini ya. 1 dengan 1, berarti peluangnya ini. Oke, kita masih mulai dari 1. X-nya 1, Y-nya 2. Peluangnya berapa? 1/5. X-nya 1, Y-nya 3. Peluangnya 2/15. Oke. Oke, sekarang kalau X-nya 2, Y-nya 1. Peluangnya berapa? 1/6. 1/6. Kalau X-nya 2, Y-nya 2. Peluangnya? 1/9. 1/9. X-nya 2, Y-nya 3. Peluangnya? 1/4. 1/4. Oke, ditambah X-nya 3, Y-nya 1. Peluangnya? 1/12. 1/12. X-nya 3, Y-nya 2. Peluangnya? 0. 0. X-nya 3, Y-nya 3. 1/18. 1/18. Oke. Kita cari di sini. Oke, berarti ini 1 kali tambah 1 kali 0, 0 ya. Ditambah 2 tambah 3/5. Kemudian berapa ini? 1 tambah 3, 4. 4 kali 2, 8. 8/15 ya. Ditambah 2 tambah 1, 3. 3/6. Tengah. Oh ya, setengah ya. Oke, ini 1 boleh disederhanakan. Kemudian 2 tambah 2, 4/9. Ditambah 2 tambah 3, 5. 5. Tadi ini berapa? 2 sama 3, 1/4. 5/4 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ditambah 3 tambah 1, 4/12. Atau 1/3 ya. 1/3. Ditambah 3 kali ini 0. Ditambah 9. Oh, 96/18 alias 1/3 ya. Oke. Nah, ini bisa mencarinya? Mau dihitung sendiri boleh? Enggak juga. Oke, nanti silakan dihitung ya ini. Kamu dihitung bareng-bareng. Oke. Misal yang penyebutnya agak susah ya. Ini 49. Yang 15 sama 15. Berarti ini 11/15. Ditambah yang setengah sama 5/4 berapa? Misalkan 2/4, 7/4 ya. 7/4. Tadi ini udah. Kemudian ini dengan ini. Kemudian 1/3 tambah 1/3, 2/3. Oke, 4/9 sendiri. Nah, ini jumlah susah angkanya. Nanti jumlahkan lah ya.
berapa. Oke. Next. Nah, ini distribusi with equal means and unequal dispersion. Nah, ini maksudnya adalah distribusi dengan apa? Rataan yang sama dan yang terdispersi ya, tersebar di lain-lainnya gitu. Oke. Kemudian definisi 4, jika X, tadi X itu adalah variabel acak ya, dengan distribusi peluang Fx dan min-nya adalah mu, variasi dari X didefinisikan sebagai apa? Variasi dari X, berarti sigma kuadrat ya, sigma kuadrat. Oke. Kalau standar deviasi itu apa? Akar dari varians. Akar dari varians ya. Nah, kalau varians itu untuk populasi ya, kalau standar deviasi itu untuk ya tadi maaf, berarti kalau standar deviasi akar dari sigma ya. Gitu. Oke, sebentar ini varians dari X. Oh iya, akar dari X kuadrat ya, sigma kuadrat. Akar dari varians. SD itu adalah akar dari varians. Berarti kalau misalkan sigma kuadratnya adalah 100, berarti standar deviasinya adalah 10. Oke, definisi dari varians X itu adalah ekspektasi dari X minus mu, ya. Ekspektasi X minus mu yang di kuadrat. Nah, ini sama dengan juga sigma X, X min mu yang di kuadrat dikali dengan Fx, ya. Oke. Kemudian, kalau misalkan dia itu variabelnya acaknya adalah kontinu, integral sigmanya kita ganti dengan integral, di mana akar kuadrat dari variasi disebut sebagai standar deviasi dari X ya. Akar kuadrat berarti akar dari ini kan adalah standar deviasi dari si X. Nah, akibatnya apa? Varians dari variabel random X yang ini tadi mana X min mu berubah menjadi ini. Oke, kita turunkan ya. Kenapa bisa jadi seperti itu? Oke, tadi kan kita memiliki ekspektasi dari sebuah ini sama dengan variansnya ya. Ekspektasi dari X min mu yang di kuadrat. Nah, ini kita ekspektasinya yang paling luar ya. X min mu yang di kuadrat apa? X kuadrat min 2X mu ditambah mu kuadrat ya. Gitu. Oke, ini kita kalikan dengan semua ekspektasinya. Berarti ekspektasi dari X kuadrat dikurang 2, kalau ada variabel koefisiennya kita kalikan keluar 2 kali mu kan konstanta ya, semua angka gitu. Kita keluarkan, kali mu sifatnya, kemudian dikali ekspektasi dari X. Oke? Nah, ditambah apa? Ekspektasi dari mu kuadrat. Oke, ini ekspektasi dari X kuadrat itu tetap kita tulis ekspektasi dari X kuadrat. Kemudian ini 2 ekspektasi dari X apa? Mu kan? Ya enggak, kalau kita belajar yang awal tadi. Tadi X adalah mu. Kemudian ekspektasi dari ini apa? Mu kuadrat. Jadi kalau ekspektasi dari X adalah mu. Ekspektasi dari mu kuadrat adalah mu kuadrat. Kalau ekspektasi dari mu pangkat 3, berarti mu pangkat 3 ya. Nah, ini kemudian kita sederhanakan. Min 2 kuadrat ditambah, min 2 mu kuadrat ditambah mu kuadrat. Berarti sama dengan ekspektasi dari X kuadrat dikurang berapa? Min mu kuadrat. Nah, terbukti kan bahwa yang ini tadi, yang ini sama dengan yang ini. Gitu. Oke. Nah, nomor 7. Variabel acak X menggambarkan banyaknya error per 100 baris dari suatu kode program mempunyai tabel distribusi peluang sebagai berikut. Hitung variansi dari X. Ingat tadi, variansi dari X itu apa? Sama dengan apa tadi? Ekspektasi dari X min mu kuadrat ini kan ya. Nah, atau kalau sudah kita jabarkan apa? Ekspektasi dari X kuadrat ya dikurang mu kuadrat.
Nah, ini bisa kita ganti ekspektasi dari S kuadrat dikurang ekspektasi X yang dikuadratkan ya. Oke. Beda ya, kalau ini X yang dikuadrat kemudian diekspektasikan, kalau ini adalah ekspektasi dari X yang dikuadratkan. Gitu. Nah, berarti kita harus cari apa dulu nih? Ekspektasi dari X kuadrat sama ekspektasi X yang dikuadrat ya. Oke, misal kita cari dari ekspektasi X kuadrat. Oke, rumusnya apa? Ekspektasi dari X kuadrat. Ini kontinu atau acak? Itu diskrit. Ya, kontinu atau acak. Diskrit atau kontinu, maaf. Diskrit. Berarti kita gunakan sigma ya. Sigma dari X sampai X1 sampai berapa gitu. Kemudian apa? Kalau sini X berarti kan ini X. Kalau X kuadrat ya berarti ini X kuadrat dikali X ya. Gitu. Oke. Kita masukkan X-nya berapa di sini? Mulai dari 2 kan ya. Berarti 2 kuadrat. Peluangnya berapa? 0,01. Ya, 0,01 ditambah 3 kuadrat ya. Dikali dengan 0,25. Oke, berapa lagi? 4 kuadrat. Dikali 0,4. Ya, 0,4. Terus? 5 kuadrat dikali 0,3. Oke, ditambah? 6 kuadrat. Iya, oke. Ini dapatnya 0,2 kuadrat ya. Berarti 2 kuadrat. Oke, berarti 0,04. Ditambah berapa ini? 9 dikali 0,25 berapa? Oke. Ini bisa dicari ya. Nah, ini saya dapatnya 17,63 ya. Nah, ini baru ekspektasi X kuadrat. Kemudian kita cari ekspektasi X yang dikuadrat. Oke, berarti ekspektasi dari X yang dulu saja dulu berapa? Berarti sigma X kali Fx ya. Oke. Kemudian apa di sini? Sama dengan 2 dikali 0,01 ditambah 3 dikali 0,25 ditambah 4 dikali 0,4 kemudian 5 dikali 0,3 ditambah 6 0,04. Oke. Berapa ini dapatnya? Ada yang sudah ngitung? Berapa? 4,11 ya. 4,11. Nah, sehingga apa? Varian dari X itu kita masukkan ekspektasi X kuadrat 17,63 dikurang 4,11 yang dikuadrat ya. Oke, ini dapatnya adalah 0,73. Oke, variansinya. Kalau misalkan variansinya itu besar gitu ya, variansi itu kan misalnya keseragaman varian apa seragam tidaknya gitu ya. Kalau misalkan variasi yang besar, artinya data itu tidak homogen ya. Jadi misalkan variasinya terlalu mencolok, artinya apa? Ada yang besar sekali, ada yang kecil sekali kan. Tapi kalau variasinya kecil, itu dia nggak terlalu jauh beda data-datanya. Oke. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Ini bertanya. Gimana? Itu kan yang buat present itu saya pas minggu 3 itu hadir. Tapi Suaranya saya macet-macet. cek di siapa kok belum terlihat hadir. Kalau bisa diulang lagi, maaf.
Saya kan waktu itu pas pertemuan 3 itu hadir, Bu. Tapi pas saya cek di jadwal di Siakat Oh, itu kok siapanya. ditulis nggak hadir ya, Bu. Oh, ini ya, lewat Google Form ya. Saya belum rekap yang Google Form ya. Iya. Iya. Ya. Nanti saya ini ya, sebelum kuis nanti akan saya rekap semua yang ada di Siakat dan di Google Form ya, gitu. Sebelumnya saya waktu itu kan ada yang waktu itu ini, Bu, ya, ada nggak bisa di give form sama di ininya, di mana, di give form sama QR code-nya nggak bisa, Bu. Jadi pas minggu 3 itu Di pertemuan berapa itu, Fatir? Suaranya macet-macet. Ini di sayanya atau di Fatirnya ya? ada beberapa yang nulis gitu. Di suaranya Pertemuan 3, Bu. oh, pertemuan Nggak, 3. di pertemuan 3 itu, iya, Bu. Saya masih ingat sih, Fatir itu sering hadir, jadi nanti akan saya cek terus ya kemarin itunya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sama ininya, Bu, untuk berkaitan dengan kurs itu saya disuruh tanya sama anak NP, Bu. Katanya itu apakah kuisnya harus bareng RA-RB-RC, Bu, untuk kuis TP ini? Iya, kuisnya bareng. Makanya kita ambil di hari Jumat malam. Biar semuanya sama. Karena kalau misalkan di siang atau pagi itu bentrok ya, RA, RB, RC-nya gitu. Supaya nanti kan kalau misalkan RA dulu nih yang kuis, nanti masih tahu gitu. Takutnya itu ada kebocoran soal gitu. Jadi bareng ya. Berarti besok ya, Bu? Ya, besok ya, jam 7 kan. Kemarin sudah dihubungin dengan Ibu Nisa ya kemarin ya. Saya sudah setuju, jadi Jumat malam disiapkan nanti materi-materi yang sudah dipelajari, kemudian dipelajari lagi, dibuka lagi, kemudian kalau misalkan ada video rekaman silahkan ditonton lagi gitu ya. Karena kuis itu kan lumayan ya persentasenya ya. Jadi tolong dipersiapkan juga. Waktunya hanya 1 jam. Jadi siapkan kalkulator dan segala macam. Dan ingat, tidak boleh mencontek atau memberi contekan atau bekerja sama. Dan boleh ditulis tangan ya. Tapi kalau bisa tulis tangannya yang terlihat ya tulisannya gitu. Dipastikan lagi kalau misalkan diupload, oh terlihat nggak ya gitu tulisannya gitu kan. Terkadang ada yang pecah gitu kan. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Di sini ada yang dari IF ya? Iya nggak? Mahasiswa dari informatika? Ada? Oke, kemana? Soalnya ada yang konfirmasi, ada yang dari IF, dari ini ikut ke kelas teori peluang ya. Jadi nanti sama mau kelas IF, RA, RB, RC itu dilakukan kuisnya di besok Jumat malam. Gitu. Kemarin opsinya mau Jumat pagi jam 7 atau Jumat jam 7 gitu kan. Tapi kayaknya kalau Jumat pagi pada belum bangun ya. Takutnya misalkan kesiangan lah atau apa gitu malah. Terusnya nggak jadi kan kasihan. Jadi kita pilih jalan kami dosen-dosen dari RA RBRC-nya memilih untuk di Jumat malam saja gitu. Karena melihat jadwal teman-teman yang saling bertabrakan kalau siang sampai sore itu. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan dulu. Nah, kelebihan. Nah, untuk tugas laboratorium, jika peralatannya bekerja, fungsi kepadatan dan hasil yang diamati dari X, itu adalah ini, Fx-nya ada 0 sampai 1, dan nilai selainnya ya, otherwise. Kemudian hitung variansi dan standar deviasi dari X. Oke, ada yang mau mencoba di sini? Hitung variasi dari X. Jawab, Bu. Ya, silakan Fatir. Yang A ya. Kalau untuk ngitung variansi itu berarti dicari nilai harapan X. Apa rumusnya? Integral dari 0 sampai 1 X Fx dx. 0 sampai 1 langsung ya, 0 sampai 1. Kemudian
X dikali fx. X kali fx. Dx ya. Gitu. Oke, kita masukkan fungsinya apa? Berarti X-nya tetap X ya. Kemudian fx-nya 2 kali 1, 2. Berarti ini langsung 2 min 2x. Oh, nggak susah ya, bukan saya. Min 2x. Bentar ya. Oke. Kemudian ini dx ya. Oke, ini apa? Kalau kita keluarkan x-nya. Berapa? Dikeluarkan dulu 2-nya. Ya, 2x min 2x kuadrat ya. Oke, susah. Integral dari 0 sampai 1. Bentar ya, aduh. Bentar, ini tulisan saya. Susah. Integral 0 sampai 1. Duh. Kemudian ini dx ya. dx. Oke, hasilnya apa di sini? X kuadrat min 2/3 X pangkat 3. Oke. Coba ya, ini. Oke, ini X kuadrat ya. X kuadrat min, bisa kita pakai mouse, min 2/3 X pangkat 3 ya. Batasnya dari 0 sampai 1. Oke, hasilnya berapa, Fatir? Variansnya. Itu berarti harapan X itu hasilnya 1 min 2/3. Min 2/3. Berapa? 1 min 2/3 itu? Itu 1/3. Ya, 1/3 ya. Oke, kemudian apa varians dari, kan ini baru X-nya ya, kita cari apa dulu? Apalagi? Berarti harapan dari, X kuadrat. iya, harapan X kuadrat. Oke, ini, aduh, tadi saya mau nyoret ini ya. Ini harus hasilnya ya. Oke. Nah, kemudian kita cari dari X kuadrat. Ya. Bentar, saya pindahkan colokannya dulu. Ini S kuadrat. Nah, ini enak nih. Kemudian, apa ini ya rumusnya, Fatir? Integral dari? Integral dari 0 sampai 1, X kuadrat fx. X kuadrat fx dx ya. Oke. Nah, kita langsung kalikan ya. Berarti kan dikalikan dengan ini ya. Langsung integral 0 sampai 1-nya berarti 2x kuadrat ya. Min 2x pangkat 3 ya. Dari dx. Oke, hasilnya adalah berapa di sini? Integral dari 2x kuadrat itu. 2/3 X pangkat 3 min 2/4 X pangkat 4. Min 2/4 X pangkat 4. Dari 0 sampai 1 ya. Oke, berarti ini tetap ya, ini 2/3 dikurang 2/4 ya. Berapa di sini? 2/3 dikurang 2/4. 1/6. Ya, 1/6. Sehingga varians dari X itu sama dengan apa?
ekspektasi X kuadrat ya. Ini 1/6 dikurang berapa? 1/9. Ya, X yang di kuadrat. Berarti 1/6 dikurang 1/9 berapa? 2/36. 2/36. 36. Oke, berarti kalau standar deviasi apa? Standar deviasinya? Akar 2/6. Iya. Kalau misalkan yang B, standar deviasi adalah akar 2/6. Gitu. Karena akar dari varians ya, standar deviasi itu. Oke, terima kasih Fatir. Oke. Next, definisi yang kelima. Jika F itu merupakan variabel acak dengan distribusi peluang Fx, maka variansi dari variabel random Gx-nya berapa? Nah ini ya, tadi ekspektasi kalau misalkan Ex berarti kan ini ya, E dikurang X min mu ya. Kalau ini kan apa? X-nya berubah menjadi GX kan ya. Nah, yang harusnya ini E di dalam kurung X min mu X menjadi GX min mu GX yang di kuadrat. Ya. Ini jadinya seperti ini. Kalau misalkan continue, sigmanya kita ganti dengan integral. Gitu. Oke. Nah, sini definisi yang keenam. Jika X dan Y merupakan variabel acak dengan distribusi berulang bersama Fx, Y, maka covariance dari variabel random X dan Y adalah apa? Kalau variance itu kan data X ya, data X, 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 X gitu. Kalau covariance itu hubungan antara variabel ini kalau peluangnya bersama, berarti covariance gitu. Jadi variabel peubahnya ada X dan Y. Oke, mohon maaf saya dengar ya tidak apa-apa. Maka covariance-nya dari variabel random X dan Y itu berapa? Jadi kalau ini disebutnya kalau sigma X kuadrat itu varians, kalau ada dua variabel bersama namanya covarian ya. Itu covarian dari X-Y apa? Ini kan awalnya kan X min mu kan ya. Nah, ini lihat tadi kan kalau misalkan kita sigma X yang di kuadrat, apa rumusnya? X, ekspektasi dari X min mu di kuadrat kan ya. Nah, ini kalau misalkan FY yang di kuadrat, berarti ini E, ya. Ini diganti, ini X min mu punyanya si X, ini kan harus kuadrat ya, berarti satunya dipecah X, maaf Y, min mu dari Y, gitu ya. Biar tetap, kalau misalkan satuannya tetap sama gitu ya. Nah, ini kalau kita sigmakan jadi ini ya, sigma dari X dari awal sampai akhir, Y dari awal sampai akhir. Ini kita jabarkan dari ini tadi ya. Nah, seterusnya. Ada fungsi distribusi peluang bersamanya. Oke, kalau misalkan dia continue, tinggal kita tambahkan si Fx-nya berubah jadi Dx dan Dy ya. Gitu. Oke. Kemudian covarian antara dua variabel random X dan Y dapat kita tulis sebagai berikut. Oke. Bentar, saya ganti warna aja. Bosan merah. Oke. Mau warna apa? Apa? Biru. Oke, biru ya. Oke. Nah, ini asal dari mana sih? Kenapa sigma XY ini dapatnya ini? Oke. Ini ntar sigma kuadrat ya. Kemudian operasi dari dua variabel covariance. Berarti ini. Kuadrat. Oke, kita masukkan. Tadi kalau misalkan sigma XY kuadrat, apa ekspektasi dari X min mu X ya, dikali dengan Y min ekspektasi dari Y. Oke. Kita sederhanakan dulu yang dalam kurungnya X kali Y, berarti XY. Min apa? X kali mu Y. Min Y dikali mu X. Ditambah mu X kali mu Y ya. Gitu. Sehingga
kalau kita kalikan dengan ekspektasinya, berarti ekspektasi dari XY dikurang ekspektasi dari mu-nya bisa kita keluarkan ya. Karena konstanta. Oke, sini mu y dikali ekspektasi dari X, kemudian apa lagi? Ekspektasi dari X ya. Mu X Y min mu Y mu X ditambah mu apa? Ini ditambah mu X ekspektasi Y ya. 1 2 3 1 2 3 ditambah apa? Ekspektasi mu X mu Y apa? Jadinya mu X mu Y kan? Ini. Tapi tulis saja dulu ekspektasi mu X kali mu Y. Oke. Ini tetap ekspektasi XY. Nah, mana yang bisa kita coret? Bentar ya. Ekspektasi XY min mu X. Ini kita tulis, ini ya kita keluarkan dulu. Mu Y dikali ekspektasi X. Berarti kita tulis saja mu X dulu baru mu Y. Ya, ditambah apa? Mu X dikali mu Y ditambah apa? Ekspektasi dari mu X sama mu Y. Berarti mu X mu Y ya. Nah, ini bisa kita coret ya. Ini mu X mu Y. Bentar, ada yang salah nggak? Min ini harusnya minus ya, maaf. Minus, ini harusnya minus ya. Berarti apa? Ini bisa dicoret dengan ini. Oh, jadi ekspektasi XY ya dikali mu X min mu Y. Itu terbukti. Betul. Oke. Jadi kalau susah untuk mencari menggunakan rumus yang awal, kita gunakan ini. Cari dulu ekspektasi XY dikurang ekspektasi Y dikali ekspektasi X. Gitu. Oke. Kemudian apa? Jika X dan Y merupakan variabel acak dengan kovarians sigma X, Y, dan standar deviasi sigma X dan sigma Y, maka koefisien korelasi dari X dan Y ini dinyatakan dengan rho XY ya. Gitu. Di mana rho XY itu apa? Sigma XY dibagi sigma X dikali sigma Y. Nah, nilainya itu harus di rentang min 1 sampai 1 ya. Artinya kalau dia min 1, dia tidak, maaf, kalau misalkan di luar rentang min 1 sampai 1 dicek lagi apakah dia benar angkanya. Karena itu sudah dalam standar nilai rho itu adalah koefisien korelasi antara min 1 sampai 1. Artinya kalau misalkan dia mendekati 0, dia tidak ada korelasi. Dia semakin mendekati 0, dia semakin tidak berkorelasi. Kalau min 1 artinya dia korelasinya saling terbalik gitu ya. Misalkan X-nya naik, Y-nya juga Y-nya turun, tapi dia dengan derajat yang sama gitu. Misalkan sama-sama naik 2, sama-sama naik turun 1 gitu. Tapi kalau dia 1, dia naiknya bersamaan. Maaf, kebalik. Kalau minus 1 itu X dan Y ini ya. Apa? Korelasinya terbalik ya, terbalik kalau nilainya 1 dia korelasinya bersamaan gitu. Oke. Kemudian, nah, untuk latihan 9, jika X merupakan variabel acak dengan tabel distribusi peluang sebagai berikut ya, hitung berapa sigma kuadrat dari GX, di mana GX itu adalah 2X plus 1 kuadrat. Berarti varian ya, varian dari si GX. Oke, ada yang mau membantu saya mengerjakan soal ini?
Ada? Oke, siapa? Ada? Yang perempuan, yang perempuan. Oke. Satu soal lagi. Satu soal lagi. Kita selesaikan satu soal ini. Ini saya minta bantuannya. Siapa? Syakira. Iya, Bu. Oke. Ini bagaimana kalau kita mencari variasi dari GX? Rumusnya apa? Apa ekspektasi dari? Ekspektasi GX. Mm-mm. Ekspektasi GX kuadrat dikurangi ekspektasi GX di kuadrat. Oke. Ya. Dikurang ekspektasi GX yang di kuadrat. Oke. Berarti kita cari dulu ekspektasi dari GX-nya. X kuadrat. Apa rumusnya? Sigma X GX fx, Bu. GX-nya yang di kuadrat ya, GX yang di kuadrat ya kan dikali dengan fx-nya. Oke, kita masukkan dulu nih. 2x tambah 1 di kuadrat, 2x ditambah 1 kemudian di kuadrat ya. Sigmanya dari ini fx. Oke, kita selesaikanin dulu. 2x tambah 1 di kuadrat, berarti ini di kuadrat 4x kuadrat ditambah 2 kali 1 kali 2x, 4x ya. Kemudian berapa? Ditambah 1 ya? Atau gini saja, langsung saja ya, kalau tidak kuadratkan. Ini kan tinggal masukin angka ya. Oke. Ini kita mulai dari X-nya berapa? Di tabel itu. Min 3. Iya, min 3. Berarti 2 kali min 3 berapa? Min 6. Min 6. Ditambah 1, min 5. Min 5. Min 5 di kuadrat berapa? 25. Fx-nya berapa kalau X-nya min seperti min 3? Per 6. Per 6. Kemudian X-nya kita ganti dengan 6. 2 kali 6 ditambah 1. 13. Oke. Berapa? 13 kuadrat ya. 13 kuadrat ditambah dikali dengan 1/2. Oke, sekarang kita ganti dengan 9. 9 tambah 9 kali 2, 18 tambah 1, 19 dikali 1/3 ya. Oke. Ini silakan dihitung. Kemudian kita mencari sekarang adalah ekspektasi dari GX. Oke, berarti sigma X ya dari GX kita kalikan dengan Fx. GX-nya berapa di situ? 2x ditambah 1. Maaf ya. Ini harusnya pangkat 4 ya? Ya enggak? Iya, GX belum dikuadratkan. Iya. Kan X-nya udah kuadrat, berarti ini berapa? 5 pangkat 4 ya? 5 pangkat 4. 625. Berapa? 6? 25. Per 6. Yang ini berapa? 13 pangkat 4. Jadi sambil ada nyari di sini ya. Ini 2x tambah 1 di kuadrat dikali fx-nya. Oke, kita mulai. Berarti ini tadi 5 kuadrat dikali 1/6. 13 kuadrat ditambah 1/2 ditambah 19 kuadrat kali 1/3. Ini dikali. Oke, nanti silakan dicari. Sehingga varian dari GX ya itu berapa? Kita masukkan ya. Nanti ditambah gitu. Oke. Habis ini yang ditanyakan dulu
Kalau ini bentar, ini EGX itu dapatnya 209. Kemudian kalau ini dapatnya 57825. Berarti ini 57825 dikurang dengan 209 kuadrat. Oke. Dapatnya 14.144. Oke, begini ya. 14.000. Besar sekali ya variasinya. Oke. Oke. Ada yang tanyakan dulu sampai sini? Oke. Nah, bertanya. Ya, gimana Fatir? Kalau joint distribution function kan itu kan ada yang continue, Bu. Kalau untuk joint distribution function itu ada nggak yang discrete? Distribusi function yang discrete. Fx-nya maksudnya? Iya, iya kan ada fxy biasanya di continue. Kalau fxy yang di discrete ada nggak, Bu? Ada. Kalau discrete berarti dia biasanya berupa tabel seperti ini. Ini discrete. Karena dia tepat. Kalau min 3 berapa nilainya? Peluangnya 1/6. Kalau 6 berapa? Setengah. Tapi kalau continue dia pasti menggunakan rentang ya, fx-nya. Dia tidak tepat. Misalkan fx-nya 2x untuk rentang 0 sampai dengan 1. Nah, seperti ini. Jadi dia kalau pada seperti ini, pasti ini continue. Dia tidak tepat di salah satu angka. Kalau discrete kan tepat ya. Ya, min 3, 6, 9 berapa fx-nya gitu. Distribusi peluangnya. Dan kalau discrete dia fx-nya sudah langsung angka, tidak berupa 2x kuadrat seperti itu. Kalau misalkan yang gabungan, misalkan fx-nya ya berarti pasti di sini ada nilai 2x kuadrat, ada y-nya gitu. Nanti di sini ada rentang y-nya juga, misalkan y-nya dari berapa gitu. Y-nya misal dari 1 sampai misalkan 3 gitu. Ini kalau misalkan dia y ya gitu. Gitu Fatira. Ada yang discrete, ada juga yang continue. Variasinya. Oke. Seperti ini ya tadi, ini kan yang nih, maaf. Yang ini. Ini kan variasinya kalau continue kan, dia pasti menggunakan integral. Kalau integral berarti fungsi yang kita integralkan. Gitu. Kalau sebuah konstanta itu pasti menggunakan sigma rumusnya. Gitu. Oke. Nah, ini latihan 10, 11, 12 dijadikan tugas ya. Supaya biar lebih latihan untuk mempersiapkan kuis besok ya. Ini nomor 10 itu apa nih? Sama dengan nomor ini, nomor 9 ya. 11 ini koefisien korelasinya. Berarti cari dulu apa koefisien korelasi itu. Cari yang ini kan, rho XY. Berarti cari rho sigma XY dan dibagi sigma X sama sigma Y ya. Cari satu-satu dulu baru dibagi. Kemudian nomor 12 apa? Nah, itu covariance-nya. Covariance itu berarti sigma XY yang di kuadrat ya. Gitu. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, untuk kuis jelas ada yang mau ditanya tentang sistemnya atau tata caranya? Oke. Ya. Sebentar, saya stop share deh. Oke. Sampai sini ya. Ini